Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan tahun 1441 Hijriah, dalam kondisi dan suasana yang cukup berbeda, namun tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan betul-betul sempurna dan layaknya ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan pada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kesempatan yang kali ini, saya akan menyampaikan satu buah hadis yang beberapa kesempatan yang lalu saya sudah utarakan dua bagiannya. Dua bagiannya insya Allah akan saya utarakan pada kesempatan kali ini. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 jenis golongan manusia. Yang pertama talil Quran, sudah kita pernah jelaskan. Yang kedua wahafizul lisan, juga sudah kita jelaskan. Dan kali ini yang ketiga wa mut'imul ji'an, yakni memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini selaras dengan khutbah yang pernah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan di akhir-akhir bulan Sya'ban, bahwa dalam salah satu khutbah beliau di antaranya beliau menyebutkan bahwa bulan puasa termaktub juga adalah bulan Syahrul Muwasah, yakni bulan kedermawanan. Jadi puasa disebut oleh Rasulullah Syahrus Sabar, wasawabuhu al-jannah, dan balasan bagi orang yang bersabar, balasannya adalah surga. Kemudian dalam khutbahnya beliau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan puasa adalah Syahrul Muwasah, yakni bulan di mana kita dituntut untuk selalu berdermawan, lebih baik dari yang bulan-bulan yang 11 bulan yang lalu kita sudah lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan beliau begitu dermawan. Beliau ahlus shadaqah. Beliau suka berbagi, suka memberi. Namun di dalam bulan Ramadan Rasulullah lebih lagi dermawan beliau dibanding 11 bulan yang lalu. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat beliau. Di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga sahabat beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini ada kisah menarik pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh seorang khadim beliau untuk memberikan uang atau sedekah beliau ini kepada sahabat beliau. Namun perintah beliau kepada pesuruhnya ini, nanti engkau lihat apa yang dilakukan oleh sahabatku tersebut.
Ini uang 400 dinar engkau bawa, engkau berikan kepada sahabatku Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian pesuruh beliau ini mendatangi Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ini uang pemberian dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian beliau berikan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Kemudian beliau membawa uang tersebut dan berkeliling membagikan uang tersebut kepada para orang-orang yang membutuhkan. Beliau bagikan semuanya, bahkan tidak tersisa sama sekali. Kemudian pesuruh ini pulang kembali kepada menghadap Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab kembali memerintahkan kepada pesuruhnya ini, tolong berikan ini kepada sahabatku Mu'az ibn Jabal. Kemudian pesuruh ini dengan segera menghadap Mu'az ibn Jabal, memberikan uang, dan beliau pun melihat apa yang dilakukan Mu'az ibn Jabal. Dilihatnya Sayyidina Mu'az ibn Jabal ini membagikan uang-uang tersebut kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hanya sedikit, kalau dalam riwayat disebutkan kalau tidak salah 2 dinar atau 2 dirham yang beliau sisakan untuk istri beliau. Lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi manusia-manusia yang dermawan, untuk menjadi orang-orang yang suka berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Apalagi kita, bulan ini bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Kita betul sedang diuji oleh Allah. Banyak di antara teman-teman kita, banyak di antara sahabat-sahabat kita se-Islam, seiman, satu bangsa, satu negara. Di antara mereka ada yang kesulitan karena sudah lama tidak bekerja, karena sudah lama di PHK. Sedangkan yang dia lakukan tidak bisa lagi keluar dari rumah mereka. Penyakit virus corona sudah ada di mana-mana. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sulit. Di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu kaya. Jangan menunggu ada uang banyak, ya Allah kalau aku sudah kaya aku baru sedekah. Tidak. Bersedekahlah maka engkau akan kaya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat beliau? Dalam salah satu ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lanjutan ayat tersebut, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Lanjutan dari ayat tersebut, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anin nas. Siapa orang-orang yang bertakwa di situ? Yang dimaksud di antaranya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan harta mereka dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, maupun dalam kondisi lapang atau bahagia. Mungkin saat ini kita dalam kondisi susah. Mungkin kondisi kita tidak lapang sebagaimana kita tahun-tahun yang lalu menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi kita masih dituntut untuk berbagi. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita lihat teman-teman kita lihat saudara-saudara kita bantu mereka. Mereka dalam kesulitan untuk berbuka, kita beri bukaan, kita beli bukaan. Kita beli makanan untuk mereka bisa berbuka. Atau kondisi mereka saat ini sulit untuk makan sahur, kita bantu mereka untuk bisa makan sahur.
Kita lihat saat ini. Berapa banyak viral. Ada di medsos, ada di televisi. Ada seorang ibu-ibu yang hanya penjual pecel. Atau penjual gado-gado. Tapi rela membawa celengannya untuk membantu, untuk berbagi kepada saudaranya. Ia relakan celengannya, tabungannya, yang tujuannya mungkin untuk umroh atau mungkin untuk haji, tapi ia relakan untuk berbagi kepada saudaranya. Ada lagi seorang ibu-ibu tua yang tidak mau dibantu oleh sembako dan lain sebagainya, tapi beliau berkata, aku sudah cukup, berasku masih ada, makananku masih ada, coba berikan kepada tetangga-tetangga yang sebelah, yang lebih membutuhkan, yang lebih mereka membutuhkan makanan dan minuman yang sesungguhnya itu untuk anak dan istri mereka. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ketuk hati kita? Sudahkah kita ketuk perasaan kita, jiwa kita? Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan di mana kita berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ibadah sunnah, maka Allah akan balas ibadah, pahala yang kita lakukan sunnah menjadi pahala wajib. Sedekah sunnah hukumnya, maka tapi Allah akan balas dengan jadi pahala wajib. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kalau kita bersedekah hari ini 50.000 rupiah, maka kalau kita kalikan dengan 10 kebaikan, 50.000 menjadi 500.000 Allah beri pahala untuk kita. Dan ini belum kita hitung nilainya jika di bulan puasa. Maka ibadah puasa kita akan dinilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Kita berpuasa, kita bersedekah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mari kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita berbagi. Mari kita bersedekah. Mari kita membantu teman-teman kita. Mari kita bantu saudara kita. Mari kita bantu keluarga kita. Mari kita bantu jiran tetangga kita. Semoga dengan kita membantu tersebut, berbagi tersebut, Allah akan pandang. Allah akan lihat dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nilai kita membantu, nilai kedermawanan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah wasaimin, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita saat ini berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita termasuk insya Allah golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kebahagiaan kita yang lainnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau dalam sabda yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan, dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa pengharapan, dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal bani Adam lahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu baginya, untuknya. Salatnya, zakatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, membantu orang lainnya, tahajudnya, zikirnya. Namun ada pengecualian. Illas saum, kata Rasulullah SAW, kecuali puasa. Puasa as-saum li, kata Rasulullah SAW. Puasa itu untukku. Ini dalam hadis qudsinya Allah sampaikan. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya.
Maka tidak kita temukan berapa balasan ibadah orang berpuasa, berapa pahala orang berpuasa, karena Allah langsung membalasnya, wa ana ajzibi. Kalau kita membaca Al-Quran jelas satu huruf ada balasannya sekian. Kalau kita sedekah jelas, barang siapa yang bersedekah sekian balasannya. Barang siapa yang mengerjakan sholat tahajud, sholat malam, ini balasannya, jelas semua. Tapi giliran puasa, as-saum li, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Mungkin ini tausiah singkat Ramadan kita kali ini. Semoga pada tahun yang berikutnya, pada tahun 1442 Hijriah, kita kembali bertemu dan insya Allah dalam kondisi suasana yang lebih baik. Kepada Allah kami mohon ampun, dan semoga ibadah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.